Brand smartphone apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat frame kamera smartphone yang satu ini? Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Xiaomi, atau Infinix? Bukan semuanya, karena ini adalah Advan GX. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini kita akan membahas si Advan GX. Gua nggak tahu gimana cara bacanya Advan GX atau Advan G10. Karena kalau melihat dari generasi sebelumnya ada si Advan G9 Pro. Tapi kalau di Advan yang satu ini gua nyebutinnya Advan GX aja kali ya, biar nggak aneh kayak Advan G10. Karena kan dia nulisnya Advan GX ya, GX gitu. Ya, kita sebutnya Advan GX saja. Oke, kita balik ke si Advan GX. Nah, si Advan GX ini adalah salah satu smartphone terbaru dari Advan yang menurut gue cukup cantik dan memiliki spesifikasi yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Kalau misalnya kita berbicara desain, memang Advan GX ini adalah salah satu smartphone dari Advan yang menurut gue cukup cantik. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya. Ini warnanya, kemudian setup kameranya, ya, kemudian ada fingerprintnya di tengah. Akhirnya Advan mengikuti perkembangan zaman dengan desain yang seperti ini. Ya, walaupun untuk bagian depannya tetap pakai water drop juga, tapi seenggaknya untuk bagian belakangnya kalian bisa pamerin dan nggak terlalu malu-maluin gitu. Nah, kita puter-puter dulu smartphone-nya. Di bagian bawah ini ada grill speaker, microphone, dan ini dia, charging port USB Type-C yang akhirnya ditaruh di bawah. Kalau misalnya kita melihat generasi sebelumnya atau mungkin smartphone yang pernah Advan rilis, ya mungkin untuk bagian itu biaya desolderingnya lebih murah ya. Jadi dia taruh charging portnya di bagian atas karena biar menyatu sama si jack audio. Kemudian di bagian atasnya ada jack audio, microphone. Kemudian di bagian kiri ada SIM card slot. Nah, untuk di bagian depannya sendiri ini ada layar sebesar 6,82 inch yang ditemani oleh kamera depan di bagian atas yang pakai water drop. Nah, kalau kita bahas bagian desainnya nih, memang ya Advan GX ini cakep banget. Terutama di bagian belakangnya, kemudian frame-nya yang dibikin ala-ala metal gitu. Dan ya, akhirnya Advan sukses merilis smartphone yang nggak terlalu norak desainnya seperti Advan G9 Pro. Nah, tapi ada satu hal yang bikin gue ngeganjel. Kenapa Advan tidak merilis smartphone Advan GX ini dengan layar tompel atau punch hole mengikuti perkembangan zaman seperti kebanyakan smartphone terbaru saat ini? Kalau misalnya kita melihat harga smartphone yang sama atau mungkin di budget yang Advan GX ini, ada Infinix Note 10 itu dia udah pakai punch hole. Kemudian kalau misalnya melihat harga yang lebih murah dari si Advan GX ini, ada Tecno Spark 7 Pro, dia udah pakai punch hole juga. Tapi ini kenapa Advan nggak pakai punch hole juga mengikuti teman-teman yang lainnya gitu? Ya, kalau misalnya kita melihat harganya, memang gue nggak bisa minta banyak ya. Ya, emang itu kebiasaan orang Indonesia aja sih, mau dapat yang lebih di harga yang lebih murah. Tapi seenggaknya ya Advan GX ini sukses buat gue kagum. Nah, kalau misalnya kita berbicara spesifikasi, Advan GX ini akhirnya punya banyak banget yang di-upgrade oleh si Advan sendiri. Nah, si Advan GX ini punya chipset Unisoc Tiger T618 ditandemkan dengan RAM sebesar 6GB dan internal storage 64GB. Nah, untuk baterai sendiri dia punya baterai sebesar 5200 mAh. Nah, untuk sistemnya dia udah pakai Android 11. Kemudian untuk spesifikasi layar sendiri, Advan GX ini punya layar sebesar 6,82 inch dengan panel IPS, tapi sayangnya masih punya resolusi HD+ aja. Dan untuk refresh rate-nya tentu masih 60 Hz. Nah, kalau misalnya kita berbicara spesifikasi, memang ya Advan GX ini banyak banget diperbincangkan oleh teman-teman tech antusias seperti gua ini. Dan akhirnya Advan merilis smartphone yang sedikit lebih garang dibandingkan dengan smartphone generasi sebelumnya atau smartphone yang pernah Advan buat. Kalau misalnya kita melihat warnanya, memang Advan GX ini udah pakai panel IPS. Tapi sayangnya kalau misalnya gue lihat secara langsung, Advan GX ini layarnya sedikit lebih pucat. Tapi kalau misalnya kita main di luar ruangan, Advan GX ini sukses masih kelihatan layarnya. Dan gue sendiri aja kaget, oh layarnya masih terang juga nih di luar.
Nah, kalau misalnya kita berbicara spesifikasi performanya, memang Advan GX ini terdengar cukup cukup mencengangkan karena Advan GX ini punya Unisoc Tiger T618 dan RAM sebesar 6GB. Coba HP sejutaan mana yang punya RAM sebesar 6GB? Paling-paling cuma 4GB aja. Tapi performanya gimana? Kalau misalnya kita main game PUBG Mobile, dia hanya bisa di HD aja, kemudian smooth ultra aja. Dan ini yang bikin gua kaget, Gyroscope-nya di Advan GX ini ternyata dia pakai hardware bukan software. Jadi kalau misalnya kalian main PUBG Mobile pakai gyroscope, ini nggak nge-lag dan gua aja kaget. Advan GX pakai gyroscope ternyata lancar juga loh. Kemudian kita main game Mobile Legends. Nah, game Mobile Legends ini bisa berjalan di settingan ultra dan iya, ini rata kanan dan ya kalian bisa lihat aja gameplaynya seperti ini. Well, untuk performa gamingnya Advan GX ini ternyata nggak malu-maluin amat loh. Kalian bisa melihat tadi Advan GX ini main game PUBG Mobile itu gyroscope-nya hardware, kemudian untuk main game Mobile Legends itu rata kanan. Nah, kalau tadi kita udah berbicara performa, gimana dengan kameranya? Nah, kalau misalnya kita bahas spesifikasi kameranya, memang Advan GX ini terdengar wah banget. Ya, akhirnya Advan punya smartphone dengan kamera 48 megapiksel. But gimana dengan hasilnya? Iya, untuk hasilnya sih Advan is Advan ya. Hasil kamera Advan ya begini. Kalau misalnya kita lihat spesifikasi, memang Advan GX ini harusnya mumpuni untuk menghasilkan hasil gambar yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi sayangnya software kamera dari Advan GX ini belum terkontrol oleh Advan itu sendiri. Ya, maybe kita bisa pakai Gcam, tapi gua nggak tahu apakah Gcam bisa jalan di Advan GX ini. Nah, untuk perekaman video, Advan GX ini hanya bisa di resolusi Full HD. Dan kita tidak bisa mengganti FPS-nya karena ya mentoknya di 30 FPS aja. Dan ada yang lucu, untuk kamera depannya sendiri dia mampu merekam di resolusi HD 720p aja. Advan! Kamera depannya tuh gede banget loh, 25 megapiksel. Tapi kenapa nggak bisa ngerekam Full HD gitu? Apa mungkin dari sisi chipsetnya Unisoc Tiger T618 nggak bisa support Full HD? Apa mungkin software kameranya yang cuma di lock di HD aja? Gue nggak tahu. Dan ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil perekaman dari Advan GX di resolusi Full HD 1080. Tapi kita nggak bisa ubah FPS ya. Dan uniknya di sini kita bisa rubah ke kamera ultrawide. Nah, ini kalau misalnya kita ubah ke kamera ultrawide rada patah-patah emang ya. Cuma ini ya lumayan lah. Bisa langsung berubah ke kamera ultrawide dan fokusnya rada ya. Oke, kalian bisa dengar sendiri kualitas gambarnya kayak gini. Kalau misalnya kita ajak jalan ya bakal geter. Fokusnya rada lama. Coba kita fokus ya. Lama sekali. Kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Advan GX. Bisa kalian nilai sendiri kualitas gambar kayak gini. Dan kalau misalnya kita ngarahin ke langit bakal kayak gini. Dan ya kalau misalnya kita ajak jalan kayak gini. Dan untuk resolusinya cuma 720p tanpa bisa diganti frame per second ya. Kalian bisa nilai sendiri kualitas suara dan gambarnya seperti ini. Oke, tadi kita udah membahas si Advan GX dari performanya, kameranya, layarnya. Dan sekarang gue akan membahas hal yang menurut gue cukup ngeganjel dan hal yang gue senengin dari si Advan GX ini. Kita yang nggak enak-enaknya dulu ya. Advan GX ini punya layar yang masih HD+. Kalian bisa bayangin, main HP di layar hampir 7 inci, tapi resolusinya masih HD+. Ya, kalian bisa tebak seperti apa. Kemudian yang gue notice adalah Wi-Fi. Gua nggak tahu kenapa Wi-Fi dari si Advan GX ini sedikit lebih lambat koneksinya dibandingkan dengan smartphone yang lain.
kalau misalnya kalian punya hal yang sama seperti gue di bagian WiFi, coba ketik di kolom komentar. Kenapa Advan GX ini WiFi-nya tuh selalu lama banget buat download. Kemudian bagian kameranya, ya walaupun sudah memiliki embel-embel 48 megapiksel, tapi untuk hasil di Advan GX ini sayangnya masih cukup amburadul. Mungkin di bagian softwarenya bisa diperbaiki lagi untuk update selanjutnya, atau mungkin di smartphone generasi penerus Advan GX ini. Kemudian untuk video kamera depannya juga amburadul banget karena cuma HD aja. Kemudian kamera ultrawide-nya juga gak tahu kalau misal pakai video itu patah-patah. Ya, mungkin bisa diperbaiki di sisi software. Oke, itu tadi adalah hal yang bikin gue ganjel sama si Advan GX ini. Dan selanjutnya gue akan membahas hal yang gue suka dari si Advan GX ini. Yang pertama, lain tidak bukan adalah performanya. Iya, performa dari Advan GX ini membuat gue sedikit lebih senang karena akhirnya Advan GX ini punya chipset yang lebih ngebut dibandingkan Unisoc generasi Advan sebelumnya gitu. Kemudian untuk RAM-nya juga ini gede banget dan kita bisa multitasking lebih banyak di Advan GX ini. Nah, kemudian baterainya juga itu gede banget dan ya, kalian bisa pakai Advan GX ini sedikit lebih lama dibandingkan dengan smartphone Advan sebelumnya. Nah, kemudian di bagian desainnya juga nih, gak terlalu malu-maluin banget dah kalau misalnya kita pegang ditutupin logo Advan ya. Bahkan teman-teman gue aja, gue tanya ini smartphone apa sambil nutupin logo Advan ya di bagian bawah, ngeliatin kameranya aja. Mereka pada jawab, ih Vivo ya, ih Oppo ya, atau Xiaomi. Malah gitu, pas gue buka bagian bawahnya tulisan Advan, ini Advan. Pada mereka tuh kayak speechless gitu. Dan akhirnya Advan sukses membuat desain smartphone yang perfecto. Oke, itu tadi adalah hal yang gue suka dan hal yang bikin gue ganjel sama si Advan GX ini. Menurut kalian gimana? Apakah Advan GX ini worth it untuk di harga 1 jutaan? Dan apakah Advan GX ini cocok untuk kalian? Menurut gue ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Advan lagi, terutama di bagian software kameranya dan juga resolusi layarnya yang harusnya bisa Full HD Plus lah ya. Oke, sekian aja kita membahas si Advan GX. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah sini. Oke, sekian, Dwiki pamit. Have a nice day. Bye-bye.